Namaku Arman. Aku lahir dan besar di Palembang. Sejak kecil, aku udah biasa lihat jembatan Ampera tiap hari. Buat orang-orang sini, jembatan itu bukan cuma sekadar penghubung dua sisi kota, tapi juga kebanggaan, ikon, simbol kota, tempat foto-foto, nongkrong, dan kadang juga tempat orang terakhir kalinya hidup karena bunuh diri. Tapi semua itu aku anggap biasa aja. Sampai satu malam, hidupku berubah total. Dulu, keluargaku punya warung makan kecil di pinggir pasar. Bukan warung gede sih, tapi cukup buat hidup sederhana. Tiap pagi, aku bantu ibu masak. Sore, gantian jaga kasir. Ayah, beliau dulunya sopir angkot. Tapi setelah jatuh dari tangga, tulang punggungnya kena dan gak bisa kerja lagi. Jadi ya, sejak saat itu, warung makan itu jadi satu-satunya sumber penghasilan keluarga kami. Awalnya lancar-lancar aja, tapi waktu pandemi melanda, orang-orang jadi jarang makan di luar. Pendapatan turun drastis. Tabungan kami terkuras buat bayar utang, listrik, air, dan obat-obatan ayah. Satu-satu barang di rumah mulai dijual. Kulkas, motor, bahkan televisi. Aku sempat nyoba kerja ojol, tapi HP-ku yang jadul sering error. Akhirnya, aku banting tulang jadi kuli bangunan. Aku gak pernah ngeluh soal hidup susah. Tapi yang bikin nyesek, tiap malam aku lihat ibu menangis di dapur. Dan adik-adikku gak dengar. Ayah juga makin parah. Kadang ngomong gak nyambung, kadang marah-marah sendiri. Tapi aku tahu dia cuma frustrasi karena ngerasa gak berguna. Waktu itu aku hampir nyerah. Sampai suatu malam aku lagi duduk sendirian di pos ronda, ngelamun sambil ngerokok bekas. Tiba-tiba lewatlah Bang Irul. Dia naik mobil sedan hitam yang mengkilat. Pelatnya aja bukan pelat Palembang. Waktu itu aku sampai bengong. Soalnya beberapa bulan lalu dia tinggal di rumah petak reot di ujung gang. Istrinya jualan gorengan. Anaknya kadang minta sisa makanan di warung. Aku panggil dia, "Bang Irul." "Wah, mobil baru nih." Sambil buka kaca jendela. "Hehe, rezeki man." "Alhamdulillah." "Kerja di mana sekarang bang?" Tanyaku penasaran. Dia diam sebentar. Matanya ngelirik kanan kiri. Lalu dia buka pintu mobilnya, nyuruh aku masuk. "Ngobrol di dalam aja." Di sini aku nurut. Begitu duduk, dia langsung ngomong pelan, tapi serius. "Lo beneran pengen tahu man?" "Iyalah bang, gue butuh kerjaan. Apapun." Dia tarik napas panjang, lalu pelan-pelan dia bilang sesuatu yang aneh. "Kalau lo berani, ikut gue ke jembatan Ampera, jam 2 pagi. Tapi ingat ya, jangan pernah nolak kalau udah ditanya. Mau bayar pakai apa?" Aku ngira dia bercanda, tapi raut mukanya serius banget. Waktu aku tanya maksudnya apa, dia cuma geleng pelan. "Lo percaya nggak, di bawah jembatan Ampera itu ada tempat buat minta kekayaan?" Aku ketawa kecil. "Bang, seriuslah, jangan bercanda. Gue lagi susah nih." "Gue serius man," katanya sambil mandang lurus ke depan. "Dulu gue juga miskin kayak lo, anak sakit, istri hampir cerai. Tapi setelah gue datang ke sana, semuanya berubah. Tapi ya gitu, semua ada bayarnya." "Bayarnya gimana maksudnya?" Lalu dia bilang, "Kalau lo udah sampai sana, lo bakal ngerti." Tapi gue ingetin lagi, kalau udah ditanya, lo harus jawab, harus siap bayar, gak bisa mundur. Jujur waktu itu aku bingung, setengah percaya, setengah enggak. Tapi aku lihat sendiri mobilnya, bajunya, jam tangan mewahnya. Itu semua gak mungkin dia dapat dari kerja serabutan. Besok malamnya, aku galau antara pengen ikut atau enggak. Aku lihat ayah lagi batuk keras, napasnya tersengal-sengal. Obat udah habis. Ibu tidur di dapur karena kasur kami cuma satu. Adek, bungsuku makan nasi pakai garam. Aku tahu, aku udah gak punya pilihan. Jam 1:30 malam,
Aku keluar rumah diam-diam, naik sepeda tua, menuju ke arah jembatan. Jalanan sepi, cuma lampu jalan yang redup dan angin malam yang dingin menusuk. Sesekali lewat truk besar yang bikin aku refleks minggir. Setibanya di sana, aku lihat Bang Irul sudah nunggu di pinggir jembatan. Dia pakai jaket hitam dan berdiri di dekat tangga besi yang jarang orang tahu. Tangga itu menuju ke bagian bawah jembatan yang gelap. "Lo datang juga," katanya. Aku cuma angguk. Udah siap? Entah. Tapi kayaknya gue yang gak punya pilihan. Dia tersenyum kecil, lalu bilang, "Ingat man, jangan pernah ragu. Kalau lo ragu mereka bisa marah." Aku ngikutin dia turun lewat tangga besi. Suaranya berderit tiap kali dipijak. Dari sungai Musi, makin dingin. Di bawah, cuma ada bayangan tiang-tiang besar, penyangga jembatan, dan suara air yang tenang. Di sana, aku mulai ngerasa aneh. Kayak hawa di sekitarku berubah. Udara jadi berat, bulu kudukku berdiri. Dan tiba-tiba, dari balik tiang jembatan, muncul kabut tipis. Wanginya kayak melati, tapi tajam banget, bikin kepala pening. Lalu aku lihat ada cahaya redup, seperti lilin. Di sana, duduk seorang pria, pakai jubah hitam. Mukanya gak kelihatan, dan dupa yang menyala. Tangannya kurus, kukunya panjang. Bang Irul nyuruh aku duduk bersila. Jantungku berdetak kencang. Pria berjubah itu tiba-tiba bicara gak jelas suaranya. Tapi aku bisa dengar jelas di kepala. "Kau datang untuk meminta." Aku gak bisa ngomong, tapi tubuhku seperti dipaksa angguk. Dia lalu bertanya, "Apa yang kau inginkan?" Aku gemetar. "Keluarga saya. Pengen hidup lebih baik. Pengen punya masa depan." Lalu dia bicara, "Itu bisa, tapi semua ada bayarnya." Aku nelen ludah. "Saya rela, apapun bayarnya." Dia tertawa pelan, lalu berkata, "Kalau begitu, nanti kami yang akan memilih. Bayarannya adalah yang paling dekat dengan hatimu." Aku bingung, maksudnya apa? Tapi sebelum aku sempat tanya, semuanya jadi gelap. Aku pingsan. Waktu aku bangun, aku udah di atas jembatan, sendirian. Bang Irul gak ada. Tangga yang tadi kami lewati juga udah hilang. Kayak gak pernah ada. Tapi anehnya, tubuhku terasa enteng. Dan di dompetku, tiba-tiba ada uang 5 juta. Dan dari sanalah semuanya mulai berubah. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan cerita selanjutnya.